merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki segudang pantai wisata yang cantik. Tidak heran, Lamongan juga dikenal sebagai kota bahari. Di sepanjang jalur utama, ketika kamu melintasi jalan raya dari arah Jawa Barat ke Jawa Timur atau sebaliknya melalui jalur Pantura, kamu bisa menjumpai pemandangan ketenangan suasana air laut di sepanjang jalan. Di beberapa titik, kamu juga bisa beristirahat persis di tepi laut sambil menikmati sajian sedap yang mayoritas berbahan dasar ikan hasil laut. Salah satu spot yang cukup ramai dikunjungi wisatawan yakni Pantai Lorena. Lokasinya berada persis di tepi jalan raya. Jadi, kamu bisa berhenti beristirahat dari perjalanan sambil menikmati deburan tenang ombak laut pantai utara di tepi jalan raya. Selain dikenal sebagai kota bahari, Lamongan juga dikenal sebagai kota santri. Julukan yang amat pantas disandang karena Lamongan menjadi salah satu titik terpenting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur ini terdapat makam salah satu waliullah, yaitu Sunan Derajat. Beliau merupakan salah satu wali Songo, yakni sebutan untuk 9 wali yang paling berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Sunan Derajat merupakan putra dari Raden Rahmat atau yang lebih dikenal sebagai Sunan Ampel dengan Nyi Ageng Manila atau Chandrawati, putri dari Arya Teja IV yang merupakan Adipati Tuban pada saat itu. Semasa mudanya, Sunan Derajat dikenal dengan sebutan Raden Kosim. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai Sunan yang memiliki banyak nama atau sebutan khusus. Di antaranya yaitu Sunan Mahmud, Sunan Mayang Madu, Sunan Muryapada, Raden Imam, Maulana Hasyim, dan lain-lain. Selain memiliki ayah seorang wali, Sunan Derajat juga memiliki seorang saudara yang juga masuk dalam jajaran wali Songo, yakni Sunan Bonang. Dalam berdakwah, Sunan Derajat menggunakan media kesenian, salah satunya yakni dengan menciptakan tembang pangkur yang merupakan salah satu jenis tembang mocopat khas Jawa. Kesenian memiliki peran yang penting banget dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa oleh Sunan Derajat. Selain bisa menciptakan tembang dan juga pandai bermain gamelan, Sunan Derajat juga merupakan salah satu sunan yang pandai dalam membuat ukiran. Melalui media dakwah yang tanpa kekerasan tersebut, akhirnya Sunan Derajat pun amat dicintai oleh warga sekitar dan juga seluruh penganutnya. Sampai dengan saat ini, makam beliau yang berada di Lamongan, Jawa Timur masih sangat ramai dikunjungi oleh seluruh peziarah dari berbagai wilayah di Indonesia. Kompleks makam Sunan Derajat ini umumnya ramai dikunjungi mulai dari siang sampai dengan malam hari. Dan saat masih pagi, biasanya suasananya cukup sepi. Persis di depan kompleks makam, kamu akan menemukan tulisan dilarang memotret atau mengambil gambar. Hal itu disebabkan dulunya itu banyak orang yang berfoto selfie sehingga menghambat jalan dari para peziarah lain yang ingin masuk ke kompleks makamnya. Nah, diberi tulisan tersebut supaya kedepannya tidak ada orang yang berselfie-selfie di depan pintu masuk makam ini.
kon Mas. Nah. Tidak jauh dari makam Sunan Derajat terdapat museum yang menyimpan benda-benda bersejarah milik Sunan Derajat. Sunan Derajat merupakan waliullah yang mencintai kesenian. Beliau berdakwah melalui tembang Jawa bermuatan Islami dengan iringan musik gamelan atau cerita-cerita yang dibumbui ilmu-ilmu keislaman. Dan kesenian tersebut tentunya menjadi warna dalam proses penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Sepanjang jalur keluar dari kompleks makam, kamu akan menjumpai para pedagang yang menjual souvenir keislaman ataupun makanan tradisional khas Lamongan, Jawa Timur. Seperti misalnya buah sawo ini. Selain itu ada juga jenang khusus yang rasanya manis namun bisa dicampur-campur dengan rasa-rasa lain seperti durian, kemudian jahe dan lain sebagainya. Nah, iki lho sandale, Dek. Jam iki nang layangan jam. Iki. Terus tak gono, Lho sandale. Mau masuk. Di mana? Peboy ku. Ayo. Peboy uangku Ikan Mak. 25. Oke deh, makasih ya udah mengikuti perjalanan kami dan jangan lupa saksikan perjalanan-perjalanan kami selanjutnya.